Halo guys, kembali lagi di podcast HMTK Bertanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di podcast HMTK episode kelima. Wah, gak kerasa nih Asman, kita udah mau masuk semester 3 aja. Wah, iya. Untuk liburan, kamu ngapain aja, Pan? Kemarin liburan seru banget, Is. Kan setelah terbantai di semester 2 kemarin, setelah prak 3, akhirnya dapat libur 1,5 bulan, bisa tidur, bisa pusing juga walaupun belum meeting. Kalau lu gitu ya gimana, Is? Kemarin liburan ngapain aja 1,5 bulan? Untuk aku sendiri sih liburan gak ngapa-ngapain sih, kan aku nganggur. Nganggur, iya. Paling Sama, kemarin nganggur juga. sama. Paling ikut kepanitiaan di BEM aja. Wah, produktif banget berarti nih kemarin liburannya ikut kegiatan di BEM. Sebelum lanjut ngobrol, perkenalan dulu Is ke teman-teman yang nonton. Nah, kenalin aku Faiz Nizah, D3 Teknik Kimia, angkatan 23 dari Departemen Media dan Informasi. Perkenalkan, aku Abil Harmat Husain, biasa dipanggil Afan dari D3 Teknik Kimia angkatan 2023, Departemen Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Tadi kan udah ngomongin kegiatan selama liburan nih. Kalau lu sendiri di semester 3 ada rencana ikut panitiaan nggak selain kepanitiaan yang di BMKM? Ikut OKA atau mau daftar jadi kahim nanti Mas Alam? Jadi kahim sih enggak apa. Mungkin ya ikut kegiatan yang kecil-kecil aja atau yang seru-seru atau yang bermanfaat Pak. Contohnya atau bukan saran deh. Tahu kegiatan MSIB nggak? Jujur pernah denger tapi nggak tahu itu apa Pak. Nah, buka saja deh nih MSIB apaan. Jadi MSIB itu singkatan dari Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Itu kegiatan dari Kampus Merdeka, Is. Wow. Wow banget kan. Ada rencana buat ikut MSIB nggak di semester depan? Ada sih tapi nggak tahu itu apa Pak. Serunya apa dan manfaatnya apa Pak? Nah, kebetulan banget Is di podcast HMTK Bertanya episode ke-5 kali ini kita kedatangan guest star alumni pendaftar peserta MSIB. Langsung sambut aja nggak sih guys? Ayo Pak, kita sambut Oke. tamu-tamu kita. Alumni peserta MSIB dari program Kampus Merdeka. Oke. Bisa perkenalan dari Mas Alfian dulu mungkin. Ya, perkenalkan nama aku Syariful Alfian, panggilannya Alfian, dari angkatan 2021 D3 Teknik Kimia. Kalau kena Ziva dari angkatan 2021 MSIB batch 4. Hai, aku Cika Hairunisa, biasa dipanggil Cika. Aku dari MSIB batch ke-6. Wah, keren banget Is. Nah, bisa ceritain nggak Kak? Apa sih yang bikin kalian memutuskan untuk ikut program MSIB ini? Dari Mas Alfian dulu deh. Kalau ditanya alasannya sih karena dulu tuh waktu aku di semester 4 tuh kayak di Instagram udah banyak mahasiswa prestasi ikut MSIB, punya teman ikut MSIB. Nah dari situ tuh aku tuh kayak pengen ikut lah ikut MSIB itu. Kemudian aku cari tahu, kebetulan juga sebelum angkatan saya angkatan 2020 itu sudah ada yang ikut MSIB, jadi aku bisa ini cari informasi dari kak gitu. Kemudian akhirnya aku dan teman-teman yang lain juga memutuskan untuk daftar lah ikut berpartisipasi dalam MSIB batch 4. Berarti banyak ya Kak teman-teman yang ikut juga? Sebenarnya sih dulu sih lumayan banyak, cuman untuk yang istilahnya keterima dan juga lanjut itu ini kita berdua itu. Ya, Dari berapa orang? Tiga tempat. Berarti Mas Alfian sama Mbak Nazifa ikut MSIB-nya di batch yang sama ya? ya di tahun 2023 2003 itu batch berapa kalau tahu? batch ke-4. Sumpah, oke. Kalau Mbak Cika sendiri ikut MSIB batch berapa nih Mbak? Kalau aku sendiri ikut MSIB batch ke-6, baru kemarin aja selesai, yakni tahun 2024. Itu sih. Oke. Buat proses pendaftaran sama seleksi MSIB-nya sendiri itu kan lumayan ketat ya. Nah, kira-kira proses dari awal sampai akhirnya bisa lolos dinyatakan sebagai ORD MSIB itu gimana prosesnya? Terus kira susahnya apa? Terus buat kasih masukan juga buat ORD. Ada tips nggak gitu buat teman-teman yang mau daftar? Dari Mas Alfian. Aku metode pendaftaran itu ya.
Nanti Iya. kita lanjutin. Kalau pendaftarannya tuh gini, awalnya tuh kita lihat dari laman Instagram dari MSB, Magang Mahasiswa Independen. Itu tuh di situ kita bisa lihat macam-macam informasi seperti pembukaan pendaftaran sampai tanggal berapa dan lain-lain lah. Kalau untuk prosesnya sih dulu tuh kita tuh mendownload template dari web, itu berisikan surat perjanjian mutlak sama surat apa lagi lupa. Itu tuh dikumpulkan dari BEM fakultas. Nah dari situ nanti kita mendapatkan tanda tangan dekan dan yang lain-lain gitu. Terus setelah itu baru kita bisa upload ke akun MSB kita masing-masing yang nantinya itu buat daftar. Kalau dari Pak Nasifa ada tambahan kayak yang belum disebut Mungkin tambahan dari aku, mungkin kan adik-adik ini belum punya pandangan dan arahnya gimana kan, mau mulai dari mana. Nah biasanya itu dari fakultas itu ada ngadain Zoom MSIB, awalan-awalan kayak gimana pendaftarannya, proses-prosesnya gimana, itu biasanya di bawah naungan. Kalau aku dulu sama aku itu ada namanya Berarti itu biasanya yang ngarah-ngarahin ini suratnya ditandatangani siapa, terus dikumpulin di mana aja, jadi satu gitu. Dan mungkin tambahannya kalau misalkan mungkin proses-prosesnya udah terpenuhi nih, kita mau mendaftar. Mungkin hal yang paling utama yang wajib dilakukan itu konsul sama dosen ya. Apakah ini bisa untuk dikonversi atau tidak? Oh, bisa konversi ke makul juga berarti ya Mbak ya? Kalau Mbak Cika sendiri ada perbedaan nggak dari seleksi pendaftaran batch 4 sama batch 6? Ada tentunya kan, kalau pas di batch 4 itu tuh masih manual ya SPTJM, kita harus ngajuin ke fakultas sendiri kan. Sedangkan kalau pas batch 6 itu tuh kita nggak perlu ngajuin SPTJM yang harus diunggah ke laman web Kampus Merdeka. Jadi kita tuh cuma ngunggah CV, transkrip nilai, KTP sama sertifikat. Itu aja, sertifikat opsional. Itu aja sih. Terus kalau dari proses seleksinya tuh kalau di PT KPM itu tuh nggak ada proses wawancara atau tes psikotes, tes psikologi itu nggak ada. Jadi ketika kamu masukin lowongan ke Advent, kamu tuh nanti bakal menerima offering. Nah offeringnya nanti kamu bakal terima atau enggak itu terserah kamu. Kayak gitu sih. Nah setelah menjalani MSIB itu ada nggak ya pengalaman yang paling berkesan lah, yang tidak terlupakan, baik atau buruk apa? Pengalaman yang tidak terlupakannya pastinya menambah ilmu baru ya, ilmu yang tidak pernah kita pelajari saat kuliah. Kita mendapatkan ilmu itu, terus di luar kuliah kita mengikuti MSB ini, kita mendapatkan ilmu yang baru yang nggak pernah diajarin sama sekali lah. Terus juga bertemu teman-teman yang pastinya hebat-hebat, mentor-mentor yang hebat. Aku mau agak sedikit pertanyaannya, mungkin biar lebih detail. Dari 3 Mas Alfian, Mbak Nasifa sama Mbak Cika itu masing-masing ikutnya magang atau studi independen dari Mas Alfian? Kalau aku dulu tuh studi independen, untuk mitranya itu harus lihat PT Activate Teknologi Indonesia. Untuk bagiannya itu jadi data scientist. Nih, data scientist. Berarti studi independennya WFH ya? Ya. WFH. Kalau Mbak Nasifa sendiri? Kalau aku untuk PT-nya tuh namanya PT Sekolah Ekspor Indonesia. Itu tentang ekspor impor gitu, kayak kita membuat produk untuk diekspor ke luar negeri. Tapi produknya tuh sesuai dengan latar belakang sama jurusan kita. Misalkan teknik kimia, berarti yang berbau kimia, yang kita buat produk itu akan diekspor ke luar negeri. Kayak kalau misalkan kalian udah ambil matkul tekno, itu mirip-mirip seperti itu. Oke, kalau dari aku sendiri, kan MSIB itu kan ada 2 ya, studi independen sama magang. Nah dulu tuh aku pengen banget ikut yang magang, tapi udah tanya sama dosen itu nggak bisa. Soalnya kan kita kan ada praktikum kan, kalau magang kan itu harus offline. Nah, nanti praktikum yang di kampusnya gimana? Jadi pilihan terakhirnya cuma yang ikut studi independen. Nah, aku tuh ikut studi independen di PT Kapten Simulation Teknologi Indonesia. Itu tuh tentang belajar tentang aplikasi teknik, yakni aplikasi ANSYS. Itu tuh nanti tentang ada FEA sama CFD. Oke, berarti 3-tiganya ikut studi independen dan semuanya WFH semua nih berarti ya? Iya. Tadi sempat disinggung juga sama Mbak Nasifa tentang konversi kegiatan konversi ke mata kuliah. Kira-kira dari 3
alumni peserta MSIB ini mata kuliah apa yang akhirnya dikonversi dari kegiatan MSIB dari masa lagi? Kalau aku dulu tuh nggak ada yang dikonversi ya, sama sekali nggak ada. Itu tuh karena ya, aku tuh ngambil mitranya tuh kayak beda jalur sama teknik kimia. Kan itu kan kayak aku belajarnya kayak informatika, mobil, gitu-gitu. Jadi nggak ada yang dikonversi. Jadi lebih ke sains komputer ya? Ya. Jadi nggak ada mata kuliah yang relevan, iya, yang hanya bisa dikonversi. Kalau Mbak Nisa sendiri? Kalau aku sendiri karena kata aku tuh mirip-mirip bersinggungan sama tekno, itu aku hanya konversi ke 3 SKS teknologi. Bisa dikonversi berarti chapter kemarin nggak buat apa? Tetap ikut, tapi nilainya diberikan. Oh, ditingkatkan. Nilai masuk. Nilai kelas. Kalau Mbak Tika sendiri? Kalau aku sendiri kan ngambil MSIB yang ini tuh lumayan selinier sama teknik kimia. Jadi ada 10 SKS yang bisa dikonversi. Itu ada teknik kepipaan, inspeksi teknik, praktikum Indalpro, instrumentasi dan pengendalian proses, praktikum simulasi komputer, sama yang satu lagi praktikum pemipaan. Itu sih. Jadi milih mata kuliah yang disebutin tadi bisa dikonversi semua? Bisa, tapi konversinya tuh cuma naik 1 tingkat gitu loh. Semisal kalau di sertifikatnya dapat nilai A, nilai aslinya dapat nilai C. Jadi nanti yang di BIMA munculnya ya B, gitu, nggak bisa A. Jadi cuma naik 1 tingkat. Oke. Oh, mungkin aku mau nambahin. Jadi di prodi kita itu konversi akhir, bukan konversi awal kayak kamu nggak ikut matkul ini, jadinya itu enggak. Jadi kayak nilai akhir yang dipakai ini baru dikonversi sesuai dengan nilai yang kamu dapat di sertif itu. Jadi kamu tetap mengikuti matkul itu Dia tetap hadir di kelas perkuliahan. cuman nilainya Ditingkatkan. Nah, tadi kan yang paling berkesan itu apa ya kak? Tadi kan udah jawab kakak Nasifa. Nah sekarang kak Adan udah jawab. Kalau aku sih yang paling berkesan tuh waktu dulu tuh yang pastinya tuh akan dari teknik kimia sendiri, yang lain tuh pasti dari ilmu komputer, informasi, teknik informatika. Nah, dari situ aku tuh juga belajar mengenai ilmu baru, ilmu programming, coding itu lah pokoknya. Jadi dari situ kayak belajar hal baru, terus punya teman-teman keren, teman-teman yang pengalamannya segudang. Jadi kita tuh tiap malam ngerjain project kan, tiap malam tuh ngerjain project itu sambil ya sharing lah, tambah teman gitu. Terus ketemu mentor-mentor keren yang tadi jelasin Mbak Nasifa sama. Sebenarnya sih kalau dari aku yang paling berkesan banget tuh manajemen waktu aku tuh jadi lebih baik gitu loh, jadi lebih ke terstruktur dan juga termanajemen. Soalnya kan gini ya, tadi tidak kan pagi sampai sekitar sore itu tuh praktikum sama kuliah. Itulah itu kan waktu itu 24 SKS. Kemudian dari sore sampai maghrib itu tuh aku ada si kosong itu cuma buat aku ngaprak, ngerjain praktikum gitu-gitu lah pokoknya, laporan bla 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 bla. Saya tuh maghrib sampai jam 9:30 tuh aku proses ini belajar. Studi independen itu jamnya dari maghrib sampai dengan jam 9:30 lah. Nah, belajar program dan lain-lain tiap hari. Terus malamnya baru itu kumpul sama teman-teman di satu jaringan gitu ya, buat ngerjain projectnya, tugasnya, sambil ngobrol dan lain-lain itu kelas. Kalau Mbak Ika nih, kira-kira pengalaman yang paling berkesan selama ikut program MSIB ini? Kalau dari aku, kan awalnya aku tuh nggak tahu itu MSIB Bitaken itu nanti ngapain aja, aplikasi NC itu apa, CFD itu apa, FPA itu apa, itu bener-bener nggak tahu. Aku tuh bener-bener meraba dari nol banget. Nah tapi itu aku ketemu sama teman-teman yang saling support gitu loh. Ketika aku nggak tahu, aku dikasih tahu, saling belajar lah gitu. Itu tuh menurutku ketika menjalani program MSIB sangat berperan penting sih. Soalnya ketika kamu punya support system itu tuh benar-benar membantu kamu sampai sejauh ini gitu loh. Terus selain itu dari awal tuh aku juga khawatir aku bisa nggak ya nyelesain ini sesuai dengan target, aku bisa nggak ya dapat sertifikat internasional dari NCS. Tapi dengan belajar sama teman-teman terus ngerjain
ngerjain project, ngerjain tugas itu bersyukurnya bisa dapat sertifikat itu sih. Soalnya itu lumayan susah dan bersyukur banget bisa dapat itu. Nah pasti kan ada tantangannya sendiri kan ikut MSIB ini. Untuk kakak sendiri ada tantangan yang besar banget itu sampai kayak mau nyerah gitu nggak? Ada cara mengatasinya sendiri nggak? Boleh diceritain nggak dari Kak Alfian mungkin? Kalau aku itu hal yang paling bikin hampir putus asa ya di situ, soalnya tuh prosesnya tuh susah banget, nggak tahu susah, apalagi aku nggak ada basis ini ya, basis programming ya. Itu teman-temanku yang programming aja yang sudah kuliah di jurusan IT gitu, itu agak kesusahan, apalagi aku yang nggak ada basisnya sama sekali ya. Dari situ tuh aku belajar bagaimana cara mencari masalah, dengan apa kita punya bantuan teman-teman yang lain, mentoring sama pendamping, nah itu jadi nambah ilmu. Sebenarnya setiap malam tuh kayak aku hampir nyerah sih, soalnya nggak bisa, kayak buntu gitu loh. Setiap kerjain project error, kerjain project gak sinkron, gak bagus lah pokoknya datanya kan. Terus dibantu sama teman-teman juga, yang lain. Jadi kita tuh kerjasama, saling menguatkan, saling support, biar tugas itu tuh bisa tersubmit dengan sesuai deadline juga sih. Untuk Kak Aziba sendiri? Kalau aku sendiri untuk tantangannya mungkin pengaturan waktu kali ya, karena kan aku ngambil MSIB ini pas aku semester 4 itu kan lagi malam-malamnya lapar juga, tugas juga, dan aku juga disambi untuk aslab gitu. Jadi ngatur waktunya benar-benar susah banget, apalagi tugas dari MSIB juga berjibun banyak banget lebih ke susah ngatur waktunya sih, kayak aduh capek banget, tapi untung aja kayak ternyata bisa sampai sini. Gitu nggak Kak? Tadi Bapak Alfian sempat nongkrong kok habis studi independen. Ya, dulu. Iya. Nongkrong bawa laptop tapi Iya, kita tuh udah kalau nongkrong pasti bawa laptop. Iya, setiap sore gitu. Kalau enggak, kita tuh pernah gini, studi bareng, tapi di tongkrongan di Dim. iya Gitu. kayak Jadi isinya bawa di laptop, tongkrongan. gitu. Itu jadi nggak namanya? Ambil Zoom yes. Sekali mendayung, 2-3 Dua pulau. terlampaui. Mantap. Nah, iya mantap. Tepuk tangan lah. Untuk Kak Cika sendiri gimana? Oke, kalau dari aku sih itu sih benar manajemen waktu itu benar-benar diuji ketika mengikuti MSIB. Soalnya kan di MSIB kuliah sama kegiatan yang lain kan itu tuh harus pintar-pintar mengolah waktunya. Kemudian selain itu tuh kan aku nyemplung di MSIB kan nggak tahu apa-apa. Apalagi kebanyakan tuh pakai bahasa Inggris, entah modulnya, entah aplikasinya, atau di capstone projectnya tuh pakai bahasa Inggris teknik. Dimana itu tuh kalau sembarang diterjemahin nanti bakal ngawur gitu loh. Jadi kalau bahasa Inggris teknik itu benar-benar struggle banget sih di pas kemarin MSIB. Terus akhirnya bisa nangkep apa yang diomongin pakai bahasa Inggris, materinya, terus modulnya itu dengan sambil belajar atau emang sebelumnya udah ngomong Inggrisnya lancar kayak punya kemampuan Inggris yang mantap. Ya kalau bisa paham kayak gitu ya kita belajar bareng-bareng. Iya benar. Aku lanjutkan tadinya dari 3 alumni peserta MSIB bisa dijelasin sedikit nggak atau banyak sih sekalian proyeknya atau tugasnya ngapain aja, karena yang aku tahu tiap akhir bulan ada proyek tugas akhir bulan gitu kan ya. Nah dari Mas Alfian tuh proyeknya ngapain aja kemarin? Aku tuh proyeknya tuh tiap minggu tuh proyeknya kebetulan ada kita semua data untuk merapikan data gitu. Makanya saya tuh setiap bulan tuh ada proyek bulanan. Proyek bulanan itu proyek yang besar, data yang berloading gitu tuh sampai berapa giga gitu. Datanya saking banyak dari misalnya data perusahaan dari tahun 2008 dengan 2020. Nah itu kan banyak banget kan. Nah itu dibagi kelompok terus disuruh ini untuk analisis dari data itu untuk mengelompokkan analisis misal. Nah ini tuh berapa nilai harga Gojek ketika hujan, berapa harga Gojek ketika hujan, sama waktu juga disampling lagi waktunya pagi sama malam sama itu jadi pokoknya berdasarkan waktu, berdasarkan cuaca gitu aja. Lanjut ke mana sih Pak? Kalau
produk yang paling bagus untuk diekspor, nanti kita dapat beasiswa ke Singapura atau Malaysia untuk ikut mengekspor, ikut ke sana gitu. Pasar ASEAN namanya. Memasarkan produknya gitu ya Mbak? Berarti kakak pernah ke Singapura? Sayangnya pada aku pilih. Nanti besok lu yang ke Singapura. Daftar kami. Produknya apa? Iya, produknya apa? Pas itu produknya apa ya bentar ya? Saya sedikit lupa. Itu strategi dan program ekspor anti nyamuk produk cuci tangan dari minyak aksiri bunga cengkeh ke pasar ASEAN. Tapi mochi lu yang kemarin di grup sektor ada kemungkinan buat di ekspor ke Singapura tuh Is. Makanya ikut MSIB batch 8. Lanjut mochi kan. Kalau dari aku itu proyeknya tuh tiap minggu itu individu. Jadi nanti kita diberikan sebuah kasus, nanti bakal disimulasikan di aplikasi NSYS. Aku kan ambil learning track-nya itu kan FEA. Jadi FEA itu kasarannya tuh kayak kita mempelajari karakteristik sama perilaku dari struktur bidang padat. Misalnya tuh kayak kita memakai suatu pipa tuh, mau dialirin fluida kan. Nah kita tuh menganalisis di pipanya itu tuh kuat nggak sih menahan beban dari si fluida kayak gitu sih gambaran dari CFD. Jadi kayak menganalisis dari struktur benda padatnya. Nah kalau untuk proyek akhirnya itu dikerjakan secara kelompok. Itu di akhir itu satu kelompok terdiri dari 5 orang. Itu ngambilnya karena aku tuh sekelompok sama 3 orang anak teknik Dirgantara, kita tuh ngambil topik yang berkaitan dengan pesawat. Jadi kita tuh menganalisis apa itu namanya sayap dari pesawat. Itu tuh kuat nggak sih ketika diberi variasi material sama geometri yang berbeda? Itu sih kasarannya. Bingung udah. Iya, bingung. Iya. Lanjut aja ya. Lanjut aja boleh. Nah kan setelah MSIP itu kan proyek-proyek yang banyak itu ya Kak, ada yang sampai tadi begadang juga, nongkrong sambil garap. Iya. Nah itu ada keterampilan yang baru nggak di sana? Keterampilan Yang diperoleh. beroleh. Ya, kalau dari aku bisa sedikit lagi. Oke. Sama jadi gak tidur itu bisa. Ya, kalau kita untuk nggak tidur tapi bisa sedikit lebih. Kalau aku keterampilan baru ya itu lebih membagi waktu ya, yang pasti manajemen waktu, lebih mengerti lah tentang cara ekspor impor barang kayak gitu, terus digital marketing kayak gitu. Untuk Aska sendiri? Oke, kalau dari aku akan belajar aplikasi NSYS itu kan aplikasi belajar itu setidaknya tahulah dasar-dasar dari aplikasi itu tuh kayak kita belajar UISIN sama Skylight. Kalian udah dapet belum? Sekarang udah. Yang jauh itu lah aplikasi teknik. Terus aku juga lebih paham FEA itu gimana gitu. Jujur ini kurang paham punya ini. Ini gimana ya? Kurang paham. Makanya ikut MSI. Iya, ikut MSI. Iya, lupa. Ya nanti gua insya Allah ikut doain ya. Iya. Nggak tahu sih beneran Harus enggak. ya? Iya, bismillah. Lanjut Is. Oh itu. Gue ya oke. Kalau dibandingin sama mata kuliah yang didapat dari kampus, kira-kira perbedaannya apa nih yang diperoleh dari studi independen MSIB sama yang dapat dari kampus? Perbedaannya menyimpang banget ya untuk kontennya dari yang aku pelajari di kuliah sama yang dari ini dari apa itu dari MSIB. Tapi tetap ada sih yang karakteristik itu yang saya tuh mirip dikit masalah mirip soal problem beda banget. Tidak bisa mirip. Oh saya sih seingatku itu ya kayak kalkulator lah. Ya kalkulasi Nah, lama-lama udah beda jauh dari yang dipelajari. ya jadi lebih berkembang sama susah bos. Oke. Kalau masuk ke sendiri, Kalau aku mirip-mirip sih sama teknologi, benar-benar mirip. ya jadi apa ya guys? Nggak ada perbedaan signifikan tetap Mungkin perbedaannya lebih banyak praktiknya. matematiknya drawing. Kalau Batika sendiri gimana? Oke, kalau di KPMK ada 2 learning track ya, CFD sama FEA. Kalau CFD itu ibaratnya kita mempelajari interaksi antara fluida dengan sistemnya. Gambarannya itu kayak
air dapat menggerakkan turbin dapat menghasilkan listrik. Nah, gitu. Sedangkan kalau FPA itu tuh kita mempelajari tentang perilaku sama karakteristik dari struktur benda padat. Kayak misalnya miseni dan miseni dikasih beban itu tuh kuat nggak sih, kayak gitu lah persoalannya. Nah, kalau tentang mata kuliah yang berkaitan dengan si MSc tadi ini lumayan berkaitan, apalagi di ilmu bahan dan korupsi ya, itu kan iya itu tuh berkaitan, soalnya kan di CFD kita juga FPA kita kan menentukan material juga yang cocok untuk suatu awal. Jadi menurut aku tuh bersinggungan banget antara teknik kimia sama FPA gitu. Oh, hati Faiz cocoknya Mau bahas Nah kan kalian sendiri kan udah menjalani program MSIB ini Kak. Ada yang mengubah pandangan kakak nggak? Kayak misalnya tentang dunia kerja, terutama di bidang TNI nah ini. Kayak mungkin sedikit mengubah pandangan aku, kayak aku pikir kayak ekspor impor kan teknik kimia nggak bisa, ternyata teknik kimia itu menyeluruh gitu di dunia industri, bukan hanya kayak proses engineer aja. Pengusaha juga teknik kimia juga bisa jadi pengusaha. Kayak aku ikut sekolah ekspor ini, ternyata di sekolah ekspor ini menyinggung tentang teknik kimia juga kayak gitu sih. Nah untuk Kak Alfian sendiri, Sih dulu banget sih ya. Teknik kimia kan jurusan yang luas menurut aku, jadi nggak ada salahnya kita belajar programming, belajar desain. Nah, yang harus kalian tahu nih, di sekarang kualifikasi lapangan kerja tuh teknik kimia itu bisa kemana aja. Misalnya jadi sales engineer yang misalnya sekolah ekspor tadi, itu jadi programming, bisa masuk ke permesinan, terus jadi gitu. Banyak, nggak ada salahnya belajar hal yang baru. di luar apa yang didapat dari kampus itu ya. Nah, betul. Kak Ika sendiri, Nanti tinggal. Kalau menurut MSc itu pandanganku tentang hal itu malah semakin bertambah sama semakin berkembang tentang dunia industri itu gimana. Soalnya kan kita kan belajar tadi itu nanti bakal pakai di dunia kerja gitu loh, apalagi kita jurusan teknik kimia itu bisa sangat relevan menggunakan aplikasi itu untuk pekerjaan nantinya. Wah, bagus banget jawabannya. Berarti di Qatar ya. Nah, sebagai alumni MSIB, kira-kira ada saran nggak buat adik-adik tingkatnya yang mau daftar MSIB di batch selanjutnya? Kira-kira apa aja harus disiapin nih? Dari Mas Alfian lagi. Apa dari Bacika? Boleh deh, dari Bacika aja, Ya. Tapi kalau dari aku untuk kalian, berarti untuk teman-teman yang ingin ikut batch ke berapa? Aku sekarang 7 udah tutup, berarti ke-8 ya. Nah untuk kalian yang masih rapuh, jangan singkir nama rapuh. Soalnya kalian dalam MSc sendiri bakal mendapatkan banyak manfaat, entah dari ilmu baru, skill baru, keterampilan baru, bahkan relasi sama koneksi itu kalian bakal dapetin juga. Terus selain itu kalian harus mempersiapkan bahasa Inggris juga, soalnya bahasa Inggris itu memang seperti itu dalam dunia kerja. Selain itu kalian juga bisa membuat CV kayak gitu sih. Oh, banyak banget ya Pan. banyak banget. Teman bahasa Inggrisnya dapat nggak ya apa? sih. Aman. Levelnya aman. Oke, apa? Bisa. Langsung kita edit. Oke, boleh. Buat lagi Pak, kira-kira buat yang Untuk yang mendaftar MSc di kuliah selanjutnya, jangan takut kalau misalnya kalian tuh aduh aku mau ikut ini tapi aku nggak tahu apa-apa. Ya kita di sini belajar dari nol, sama-sama belajar dan bakal diajarin juga, jadi nggak dilepas gitu aja. Jadi jangan takut, manfaatin waktu sebaik-baiknya. Mumpung masih jadi mahasiswa, usahakan lebih maju satu langkah dari teman-teman kalian. ya takut buat berbeda. Mantap. Mas Alfian, boleh lanjut. Kalau dari aku sih harusnya pertama tuh harus niat dulu. Kalau nggak niat itu percuma. Jadi yang pertama niat, masalah dan niat itu kamu jadi bisa belajar hal yang baru.
Jadi untuk teman-teman semua nih yang pengen daftar MSIB daftar aja, gak apa-apa. Manfaatnya banyak. Nanti kamu belajar hal-hal baru, banyak belajar hal-hal yang nggak dapetin kamu di kuliah, di organisasi dan lain-lain. Nanti kamu juga belajar self improvement dari diri kamu sendiri. Nanti itu problem solving, nah itu apa, pokoknya itu bermanfaat sekali. Nah itu soft skill, hard skill, dan itu aja sih. Berarti yang penting niat, nawa itu. Nawa itu. Ini ada satu nih. Apa tuh? Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Selesaikan apa yang kamu mulai tuh. Dengerin guys. Nawa itu kalau nggak pakai niat ngejalannya berat ya Mas ya. Nanti untuk dulu. Ini kan permainannya jadi bisa bikin berat. Masih bisa nongkrong cuy. Oke, lanjut. Oke. Nah, kalau boleh tahu gimana nih rencana kalian sendiri, kakak sendiri untuk lanjutin nggak studinya setelah menjalani MSIB atau mau langsung terjun kerja? Kalau dari aku, sebenarnya kita kan baru aja lulus ya, aku sama Netika itu aku kerja dulu. Setelah itu ada lihat nggak untuk lanjutin? Pasti ada sih. Kalau lanjutin itu pasti ada sih, tapi nggak ada rezeki. Untuk lanjut ke jenjang yang berikutnya pasti ada kalau dari aku. Kerjaan yang mana? Iya. Ya, Dua-duanya, dan sama satunya. Apa tuh satunya apa tuh? Ya, lanjut gitu. itu kira-kira mau linear sama topik studi independen yang pernah bikin nggak? Oh, sebenarnya sih kayaknya sih enggak sih, karena soalnya itu dunia kerja itu lebih agak spesifik ya. Misalnya kamu berada di bagian IT, jadi kamu harus menguasai di itu, entah kamu punya sertifikasi, entah kamu punya ya dan lain yang menunjang lah. Jadi kalau aku sendiri kayaknya untuk kerja di dunia IT enggak. Buat pengalaman aja ya dari ya. Buat pengalaman, terus buat misi CV juga, gitu aja. Sama dapat portfolio. Oke, siap. Mbak Nazifah, kira-kira setelah ikut program MSIB ada kepikiran buat lanjutin studi atau langsung terjun ke dunia kerja yang linear sama studi independen kemarin? Yang pastinya sih lanjutin kerja dulu ya, karena biasanya kalau kampus negeri itu kalau kita mau lanjutin studi itu harus minimal 2 tahun kerja dulu baru bisa lanjutin studi. Nah untuk linear atau enggaknya belum tahu ya, karena saya belum diterima. Waduh, buat para HRD tolong dicatat Mbak Nazifah fresh graduate IPK dijamin kumulasi. Nah, untuk Kak Cika sendiri ada rencana lain nggak kayak studi atau kerja langsung? Kalau dari aku sendiri karena masih semester 5 ya, lulusnya masih tahun depan, amin. Itu mau terjun ke dunia kerja dulu, mau menerapkan ilmu-ilmu yang udah didapatkan selama perkuliahan di dunia kerja dulu. Nanti setelah beberapa tahun baru mau melanjutkan studinya. Kalau masalah ini selinier atau enggak, nggak tahu ya, kurang tahu karena kan belum punya gambaran. Kan masih nambah pertanyaan boleh nggak apa-apa Ya, kan? boleh. Buat semester 6 kan masih ada kerja praktek ya. Iya. Kira-kira mau coba ambil di institut yang berhubungan sama studi independen kemarin atau cari di bidang yang beda nih, Mbak? Kalau terkait hal itu mau ambil hal yang beda, soalnya kalau di PTKP itu nggak menerima kerja praktik, hanya menerima studi independen aja. Oke. Aku mau nanya Boleh. terkait kerja praktik sebenarnya bukan, maksudnya itu diwajibkan yang emang berguna di kimia gitu. Nggak bisa yang menyimpang atau yang selalu dengan apa yang kita ambil pas gitu. Jadi benar-benar harus ada prosesnya di situ. Dosen mintanya seperti itu. Jadi tidak asal-asalan mengambil kerja praktik. Iya, kalau Harus ada karena menjadi ini dari Pak untuk menjadi kafe itu kan kita ada proposal. Nah, proposal itu mengajukan untuk kita masuk ke bagian proses, di bagian jadi proses. Jadi kalau bisa nih masuk di bagian desainer, bagian IT itu kan bagian dari kita untuk jalan tech. Jadi rata-rata yang didapatkan itu kalau nggak masuk di unit produksi, ya maksudnya ini di proses engineering. Jadi
Jadi karena tiga gestar kali ini rata-rata agak menyimpang dari apa yang dipelajarin teknik kimia, nggak bisa buat diterapkan di KP di semester 6 gitu ya. Ilmunya aja sih. Iya, tapi paling Kalau posisinya kan enggak. Oke. Nah, Is, gimana nih setelah dengar jawaban gestar podcast habis kita bertanya ke 5 kali ini? Jadi ngebuka pikiranmu nggak buat daftar MSIB di batch-batch selanjutnya? Yang ketiga dong Arfan, dari aku yang nggak tahu apa-apa tentang MSIB jadi tahu dan buka gambaran aku tentang MSIB. Nah, ini juga semoga yang nonton podcast MDTK bertanya kali ini yang mau daftar MSB yang ragu bisa jadi makin yakin ikut daftar MSB di batch-batch selanjutnya. Oke, karena udah ada di ujung pertanyaan podcast MDTK bertanya, Mungkin sekian podcast kita kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. saya Afan. Saya Faiz. Sampai ketemu di podcast MDTK bertanya episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Masih dari